Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas nahwu mustawa robi ya, nahwu level 4 darsus sabi, pelajaran yang ke-7. Tentang al-atfu, tentang atof. Ataf ini lumayan mudah ya. Apa itu ataf? Ataf adalah tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ataf itu adalah sebuah tabi'. Nah, kalau udah tabi' seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, berarti dia tidak memiliki i'rab tertentu. Dia tidak harus selamanya marfu, mansub ataupun majrur ya. Tapi dia mengikuti yang diikutin begitu. Tabi' itu adalah yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, sebuah tabi' yang dia tuh ada dibuat perantara salah satu huruf ataf sebagai perantara antara apa ya? Salah satu huruf ataf itu dijadikan perantara antara tabi dengan matbu'nya, dengan salah satu yang diikutin. Wal ma'tuf yadul ma'tuf alaih fi i'rabihi. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dalam i'rabnya saja. Jadi yang ikut hanya i'rabnya saja. Dia tidak harus sama-sama mudzakkar, muannas, ma'rifah, nakirah, tidak harus. Yang harus adalah sama-sama i'rabnya. Waqad yu'taful ismu 'alal ismi wal fi'lu 'alal fi'li wal jumlah 'alal jumlah. Terkadang atofnya itu isim terhadap isim, fi'il terhadap fi'il, atau jumlah terhadap jumlah. Min hurufil atfi al-waw wa huwa tufidul ishtirak fil hukmi. Di antara huruf-huruf ataf adalah yang pertama itu waw. Al-waw. Ya. Al-huruful atfi. Huruful atfi yang pertama adalah al-waw. Contohnya ini tawajjah Mahmud wa Salim ila kulliyati syariah. Tawajjaha Mahmud wa Salim ila kulliyati syariah. Nah, di sini yang Mahmud ini yang menjadi ma'tuf alaih. Mahmud. Ini yang menjadi mana tadi? Mahmud yang menjadi ma'tuf alaih dan ma'tufnya adalah Salim. Salim yang menjadi ma'tuf. Nah, Mahmud karena Mahmud di situ sebagai fa'il, maka dia marfu bidomah, lalu Salim. Salim i'rabnya apa? Karena dia mengikuti Mahmud, berarti dia juga marfu bidomah, begitu. Jadi sini kalau kita kasih harokat tawajjaha Mahmudun wa Salimun. Gini. Tawajjaha Mahmudun wa Salimun. Dan ini adalah contoh ma'tuf ismi alal ismi. Ini kalimat isim, ya kan? Ini juga isim. Karena nanti di contoh selanjutnya ini apa? Fi'il dengan fi'il ya. Litastami'a al-muhadarah. Litastami'a ilal muhadarah. Wa ta'rifa. Wa ta'rifa syai'an mufidan. Nah, di sini ma'tuf alaihnya adalah litastami'a. Litastami'a sebagai ma'tuf alaih dan ta'rifah itu sebagai ma'tuf. Litastami'a ini i'rabnya mansub bil fathah karena kemasukan adatun nasbin lah ya, adatun nasbin li-nya ini yang menjadi adatun nasbin atau kalimah huruf yang menasobkan ya. Ta'rifah ini kan dia tidak didahului oleh amil nasib ataupun amil jazm. Seharusnya dia ta'rifu dong. Tetapi karena di sini ada huruf waw nih,
wanya ini yang menjadi huruf ataf. Ini juga sama, ini wawunya yang menjadi huruf ataf. Karena ini dia ada huruf wa, berarti tapi tidak semuanya wa ya, itu menunjukkan huruf ataf ya, harus dilihat lagi gitu. Cuma di sini dia statusnya wawunya ini adalah huruf ataf, dan karena dia ngikut ke lafaz sebelumnya adalah tastami'a, maka sini ta'rifah, dia mansub juga. Mansubnya bil fathah begitu. Nah, ini adalah contoh atful fi'li alal fi'li. Ya, fi'il mengikuti fi'il gitu. Kemudian selanjutnya tawajjaha Mahmud, tawajjaha Mahmud wa Salim, tawajjaha Mahmudun wa Salimun mana? Ila kulliyati syariah, ila kulliyati syariah wa sallama ala solihin wa sa'idin. Di sini ada beberapa huruf ataf. Pertama ini huruf atafnya ada wa, Mahmud wa Salim. Ini juga Mahmudnya ma'tuf alaih, Salimnya ma'tuf. Wa sallama. Nah, di sini eh, sama ya. Ini huruf ataf waw. Itu mengatafkan jumlah. Ini ataf jumlah ala jumlah. Jumlah tawajjah Mahmud wa Salim. Belum tercopy tadi. Nah, ini adalah ma'tuf alaih. Ma'tufnya apa? Ma'tufnya adalah wasallama. Ini yang menjadi ma'tuf. Ini berarti ma'tuf jumlah ala jumlah. Jadi jumlah ini mengikuti jumlah sebelumnya. Maksudnya gimana? Kalau yang di awal itu jumlah istinafiyah, berarti kan dia tidak memiliki kedudukan apa-apa ya. Tapi kalau arof tuh anna. Misal, araf tuh anna Mahmud wa Salim tawajjaha ila kulli syairah wa sallama, berarti jumlah ini menjadi mansub gitu, fi mahali nasbin ismu anna ya. Araf tuh anna apa gitu. Jadi atau misal qala Sa'idun atau qala Muhammad tawajjaha. Nah, berarti ini menjadi kayak maf'ul bihnya qaul itu tadi ya. Dia ngomongnya apa? Itu berarti dia bukan jumlah istinafiyah. Oke. Nah, di sini kalau dia memang sama-sama jumlah istinafiyah atau jumlah yang memang berada di awal permulaan sebuah kata, sebuah paragraf, berarti dia tidak memiliki mahal i'rab kan? Maka di sini dia sama-sama marfu begitu. Ya. Nah, faedah huruf waw itu adalah tufidul ishtirak fil hukmi. Maksudnya gimana? Berarti yang tawajjah itu tidak hanya Mahmud ya, tapi Salim juga tawajjah untuk contoh pertama. Contoh kedua, tastami'a sama ta'rifa itu mengenai hukum seseorang yang sama gitu. Maksudnya yang kalau yang mendengarkan ini Mahmud, maka Mahmud juga ta'rifah gitu. Tawajjah Mahmud Wasalim. Kalau jumlah ke jumlah ya itu dia jumlah istinafiyah, mungkin agak sulit melogikakan bagaimana fungsi huruf wawunya ini. Tapi yang paling mudah tuh ketika isim ke maktuf isim terhadap isim ya. Itu berarti keduanya sama-sama terkena hukum tersebut. Hukum apa? Kalau di sini hukum tawajuh itu ada pada Mahmud dan Salim. Wasallama berarti kedua-duanya itu benar-benar salama, menyampaikan salam ya. Ala soleh wa sa'id. Nah, di sini ada huruf ataf wawu juga, berarti yang diberi salam itu si soleh dan sa'id secara bersamaan begitu. Ya mungkin waktunya nggak sama, cuma yang jelas keduanya itu menerima salam dari Mahmud dan Salim. Itu maksudnya tufidul ishtirak fil hukmi begitu ya. Huruf ataf selanjutnya adalah summa. Summa faedahnya adalah tufidul ishtirak fil hukmi ma'at tartib. Faedahnya adalah sama-sama ishtirak fil hukmi, tapi ma'at tartib berarti ada apa namanya urutannya gitu. Dia agak ada jedanya dikit gitu. Dia tidak bebarengan ya. Terus nanti ada fa-nya juga nih. Oh, fa dulu ya, maaf, fa dulu baru summa. Oke, bentar. Oke, selanjutnya adalah fa. Fa dulu ya, maaf. Nih,
Tapi sebenarnya dia nyambung sama summa. Wal fa tufidul ishtirak fil hukmi ma'at tartib wa summa tufidul ishtirak fil hukmi ma'at tarohi. Jadi fa dan summa itu sama-sama tufidul ishtirak. Fa wa summa. Oh, sendiri-sendiri aja. Fa itu dia tufidul ishtirak fil hukmi ma'at tartib. Tiga itu adalah summa sama kayak atas ya. Tapi sini ma'at tarohi. Apa bedanya? Jadi kalau ma'at tartib itu kayak langsung berurutan. Jadi misal habis ini langsung setelahnya apa begitu. Tapi kalau ma'at tarohi itu ada jeda sebentar. Nah, sebentarnya itu sebenarnya relatif juga ya, nggak yang sebentar banget atau berapa menit gitu, nggak mesti ya. Nah, kan contohnya di sini kita lihat dakhola amidul kulliyah. Dakhola ami kalau pakai wa itu kan dia nggak ada keterangan waktunya ya. Intinya dua-duanya sama-sama dakhola. Kalau contoh atas ini berarti Mahmud dan Saib itu sama-sama tawajaha. Entah nanti tuh Mahmud duluan atau kemudian Salim. Yang jelas keduanya itu sama-sama tawajaha. Itu kalau wow. Tapi kalau pakai fa dan summa itu nanti kayak ada keterangan waktunya gitu loh. Secara nggak langsung. Fal wakilani sumal mudarisuna. Amidul kuliah, Amid itu kayak direktur ya atau dekan dekan kayaknya. Dekan fakultas itu masuk, kemudian wakilnya, dua wakilnya, kemudian para dosen. Nah, di sini eh apa? Huruf fa menunjukkan bahwa dua wakil masuk langsung setelah Amit. Amit kuliah ya. Jadi Amit abis itu kayak belakangnya tuh langsung ada wakil. Nah, mudarisuna itu kayak mungkin ada jeda 1-2 menit gitu. Intinya kalau pakai summa itu ada jeda waktunya ya. Cuma nggak ditentukan apakah lama atau sebentar. Kemudian ada jeda waktu, lalu masuklah mudarrisun gitu. Jadi mudarrisunnya tuh masuknya masih agak ada jeda waktunya. Itu bedanya untuk huruf ataf summa dan fa ya. Nomor 4, huruf ataf selanjutnya adalah bal. Bal itu tufidul ishtirok. Kalau dia bal plus gini ya, langsung aja nafi plus bal, maka faedahnya adalah istidrok ya. Istidrok. Kalau bukan nafi, apa berarti musbit ya? Musbit plus bal, maka ini tufidul idrob. Apa bedanya? Jadi kalau istidrok, istidrok adalah apa ya? Bukan, tidak salah sih ini tuh kalau tufidul istidrok. Istidrok tuh melanjutkan sebuah statement yang mengandung kerancuan. Kerancuannya itu nanti deh contohnya. Kalau to feed idrop itu aduh, ini membenarkan eh, perkataan yang salah ucap. Menurut saya sih lebih ke salah ucap ya. Contohnya yang istidrok misal ma akal turuza. Seandainya saya hanya berkata seperti ini, ma akal turuza, itu ada beberapa kerancuan, ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, bukan kerancuan, mungkin beberapa kemungkinan, mengandung beberapa kemungkinan.
Jadi ma'akal turuza, ketika saya berkata ma'akal turuza, itu ada kemungkinan saya nggak makan sama sekali, nggak makan apa-apa, atau saya hanya tidak makan nasi saja gitu. Saya tidak, yang tidak saya makan tuh hanya nasi aja, tapi saya makan daging, kerupuk, gorengan, ayam, ikan, jajan, dan lain sebagainya, buah itu saya makan gitu. Hanya nasi aja yang saya nggak makan. Kan ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan saya benar-benar nggak makan sama sekali. Ketika kita bertambah bal, ma akal turu zabal lahma, berarti ini apa ya, kayak memberikan close statement gitu ya, closing statement yang menunjukkan oh berarti dia tidak makan nasi, tetapi dia makan daging. Ya nggak usah juga kita perpanjangin. Terus kalau buah sayur gimana gitu, nah itu urusan nanti ya. Tapi yang jelas dari pemahaman ini, oh dia tuh hanya tidak makan nasi, tapi kalau daging dia mau begitu ya. Nah, sedangkan kalau idrob, ya kalau idrob itu salah ucap. Misal nih ya, eh zurtu, zurtu ami, bal akhi. Ini tuh salah ucap ya. Ini menunjukkan bahwa apa ya? Bukan menunjukkan. Dia awalnya ingin berkata mengunjungi saudaraku gitu ya. Tapi kayak keceplos juga keceplos. Terkadang tuh kan kita mau ngomong apa tapi mulut keluarnya apa ya. Itu saya sering banget ya. Saya mau ngomong saya minta jeruknya padahal saya tuh maunya tuh apel gitu. Tapi entah kenapa yang keluar dari mulut itu adalah jeruk ya. Tapi entah mengapa yang keluar dari mulut adalah mengunjungi paman begitu. Tapi sebenarnya kita tuh ingin berkata, saya mengunjungi saudara saya dan kita tidak berniat bohong sama sekali ya. Kita benar-benar kayak salah ucap gitu aja, ingin berkata mengunjungi saudara tapi entah kenapa yang keluar dari mulut itu kita berkata mengunjungi paman begitu ya. Itu bedanya bal dengan bal yang didahului nafi berarti faedahnya istidrok dan yang didahului musbit yang berarti tidak ada nafi. Musbit itu berarti bukan nafi ya. Berarti faedahnya adalah idrop begitu. Jadi dia kayak salah omong begitu aja ya. Kalau idrop itu. Kalau istidrok itu kayak memastikan kalimat sebelumnya yang itu tuh ada beberapa kemungkinan, mengandung beberapa kemungkinan. Sekarang au. Nomor 5 huruf ataf au. Au itu bisa untuk lisyaki, syaki itu ragu. Misal, aku tadi pakai baju kuning apa hijau ya? Nah itu kan kita ragu ya. Aku tadi sore pakai ayam apa ikan ya? Nah itu ragu berarti. Atau ta'til takhir awil ibahah. Takhir berarti milih. Aku bingung pakai baju hijau atau merah ya gitu. Misal kita mau pergi kan. Maka situ kan kita tidak sedang posisi ragu ya. Tapi kita bingung mau pakai baju yang hijau atau yang merah begitu. Awil ibahah. Kita milih tapi ujung-ujungnya kita tuh sebenarnya boleh dua-duanya. Kita nggak harus memilih salah satu. Kita boleh kedua-duanya. Itu lil ibahah ya. Jadi kalau kita lihat kalau contohnya di sini, sa'ashrahu dzalik ghadan au ba'da ghad. Saya akan menjelaskannya besok atau lusa. Kalau ini kan takhir betulan ya, karena ketika sudah dilakukan besok nggak mungkin dilakukan lagi lusanya ya. Kecuali kalau yang udah lampau berarti mungkin lebih ke zaman ya. Kalau emang udah lampau itu untuk syak, faedahnya adalah syak ragu, tapi ini nggak mesti loh ya. Ini hanya analisis pribadi saya saja. Kalau memang terjadi di masa lampau, saya ragu kan itu terjadinya kapan atau waktu itu apa yang terjadi sebenarnya. Berarti faedahnya au itu adalah lisyak karena kita lupa. Kalau memang itu dilakukan apa namanya agak nanti atau ya saat ini juga itu ya tahyir itu tadi kita harus milih salah satu karena nggak mungkin kita kalau udah menjelaskan besok lusa harus dijelaskan lagi kecuali memang sifatnya murojaah begitu ya atau ibahah. Kalau ibahah berarti kalau nggak hari ini besok ya atau mungkin keduanya. Nah seperti itu ya. Itu au. Selanjutnya la. Nggak usah saya tulis ya itu contohnya. Selanjutnya adalah la. Ini nafyul hukmi.
Nafyul hukmi. Nah, inilah yang mungkin agak bingung ya. Karena ternyata la itu huruf ataf yang begini. Belum, ini kepanjangan ya. Saya pakai contoh yang mungkin bisa lebih simpel. Zurtu Muhammad lah Mahmud. Zurtu Muhammadan. Saya mengunjungi Muhammad, bukan Mahmud. Artinya adalah saya mengunjungi Muhammad, bukan Mahmud. Nah, berarti itu saya menafikan nafyul hukmi anil ma'tuf ya. Nih, nafyul hukmi anil ma'tuf. Saya menafikan hukum ziarah dari ma'tuf. Ma'tufnya adalah Mahmud. Ya, misal ada yang mengira gitu kan, ngelihat saya gitu main ke rumahnya Mahmud ya. Misal Mahmud ini dua-duanya ini adik saya gitu ya. Ada yang ngelihat kamu ngunjungi Mahmud kemarin. Aku lihat, oh, enggak kok, Zurtu Muhammad dan lah Mahmud. Aku ngunjungi si Muhammad, bukan saudaranya yang Mahmud, bukan adiknya yang si Mahmud. Aku ngunjungi si Muhammadnya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak menjelaskan atau ya menafikan tadi ya, menafikan hukum kunjungan itu tadi dari Mahmud. Itu fungsinya lah. Banyak contoh lah itu. Cuma kayaknya emang jarang apa ya, kayak orang tuh jarang memakainya sebagai status huruf ataf gitu loh ya. Umumnya biasanya lah mungkin digandengkan dengan fi'il mudhore, la ya jelisu gitu. Huwa la ya jelisu huna. Dia nggak duduk di sini misal. Ternyata dia juga bisa diletakkan pada kalimat isim dan itu sifatnya sebagai huruf atau zurtu Muhammadan la Mahmudan, akal tu ruzan la lahman, syarib tu syayan la kohwatan seperti itu ya. Kemudian lakin 6, 7 kok belum berubah. Lakin lakin lil istidrok labudda yasbiquha nafyun au nahyun. Ini untuk istidrok. Kalau istidrok ya berarti dia wajib didahului oleh nafi atau nahi. Contohnya yang di sini apa? Lakin abas, oh kepanjangan juga. Saya tuh enak yang simpel dulu ya untuk lebih mudah memahamkan kepada kalian. Sama kayak atas saja saya samakan. Zurtu, mazurtu. Ini karena kalau lakin harus didahului oleh nafi ya. Mazurtu Muhammadan lakin Mahmudan. Hmm. Artinya saya tidak mengunjungi Muhammad tapi Mahmud. Gini, saya tidak mengunjungi Muhammad, tapi Mahmud. Mazur tuh Muhammad dan lakin Mahmudan. Sama kayak di atas tadi, sidrok itu ya menghilangkan beberapa kemungkinan. Mazur tuh, oh berarti dia benar-benar gak mengunjungi siapa-siapa. Atau dia tidak mengunjungi Muhammad aja, tapi mengunjungi orang lain. Siapa orang lainnya ya? Ternyata setelah saya tambahin, lakin Mahmud dan ternyata dia mengunjungi Mahmud, tapi Muhammadnya enggak. Seperti itu ya. Sama berarti dia faedahnya sama dengan bal. Bal ini kan juga harus didahului oleh nafi ya. Nah ini atau nahi. Contoh yang nahi misal la tajlis huna. Lakin hunaka. Nah, misal kayak gini. Kok nahi berarti kan jangan ya. Jangan duduk sini. Tapi di sana. Jadi jangan duduk di sini, tapi di sana. Ini juga sama. Kok jangan duduk sini itu kan berarti kamu jangan berdiri, jangan duduk ya. Ya udah di sini aja berdiri. Tidak kayak nggak ada pilihan gitu loh. Tapi kalau kita bilang tapi di sana, berarti kan dia bisa duduk tapi jangan di sini aja. Silahkan duduk. Kalau mau duduk silahkan duduk di sana, begitu ya. Oke. Oke, demikian jadi itu yang faedahnya huruf-huruf ataf. Mudah ya, kalau ataf tuh ini tadi kan kita lebih menjelaskan mengenai faedahnya saja, jadi kita bisa paham fungsinya itu apa begitu. Tadribatnya, ikra istakhrij, maktuf, adatun sama i'rab, jumal maktuf, adat ataf, a'rib mata khot. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Nih, mukminun. Mukminun ini ada wa kan, huruf ataf wa, maktuf alihnya adalah ar-rasul. Kul amanah billah. Nah ini panjang nih. Malaikati wa kutubi wa rusulih. Ini semua adalah maktuf. Yang maktuf alihnya kembali kepada Allah. Nafina hadim mirusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah ini atful jumlah terhadap jumlah. Ya, bisa juga fail ya. Intinya kalau fail ada plus failnya berarti kan itu ya jumlah juga ya. Sami'na wa ata'na. Wa ata'na itu adalah maktuf yang maktuf alihnya adalah sami'na. Gitu.
Makana Muhammadun. Nah, silakan ini dikerjakan ya selanjutnya. Hadartu. Tadrib sani. Tadrib sani nomor 1. Dikasihlah hadartu muhadaratan. Hadartu muhadaratan. La. Nah, apa jadi hadartu muhadaratan la khutbatan misal. Ini ya, boleh pakai la. Jadi kalian harus tahu dulu gitu, yang mau dimaktuf alehkan itu yang mana. Kalau yang mau dimaktuf alehkan itu adalah muhadorotan, ya berarti nanti maktufnya ya harus sama-sama mansub gitu. Kalau dia maktuf alehnya mansub, maktufnya mansub. Maktuf alehnya majrur, maktufnya majrur juga. Jadi harus sama ya. Ghoba amidul kuliah la wakiluha gitu misal, atau la wakiluhu berarti bukan wakilnya amid ya gitu. Au ikra as-suhufa, ikra as-suhufa au al-majallata itu juga boleh ya. Ini gampang nih. Sayulkil ustad muhadratan au khutbatan itu juga boleh. Ya. Arabi akmil mati bi ma'tuf lakin ma ghaba khalil lakin. Nah, lihat ini semuanya didahului oleh nafi. Nomor 1 nafinya ma, nomor 2 ma. 3 lam, 4 la, 5 la ya. Jadi semua kalau lakin tadi udah dijelaskan, kalau lakin itu wajib didahului oleh nafi atau nahi. Ma ghaba khalilun lakin sa'idun misal. Ma fataha. Nah, ini ya. Perhatikan yang tadrib robi nomor 2. Ma fataha Abu Bakrin bila dasyami. Ini ada 2 jawaban. Lakin ma fataha Abu Bakrin bila dasyami, lakin Umar. Lakin Umaru berarti maktuf alaihnya adalah si Abu Bakar. Abu Bakar yang menjadi maktuf alaih, sebab di sini maktufnya kita marfu'kan. Sebenarnya yang dilihat bukan dari kayak ini segi namanya gitu, nggak harus seperti itu ya, tapi yang lihat itu dari segi i'rabnya. Umaru, kalau ini kita dhammah berarti maktuf alaihnya itu juga marfu ya. Sama-sama marfu, ingat ya, marfu ya, bukan alamat i'rabnya ya. Berarti maktuf alaihnya adalah marfu, maka di lafadz sebelumnya itu adalah lafadz Abu Bakrin. Tapi kalau kita ingin memaktuf alaihnya kepada yang maf'ul bih. Ma fataha Abu Bakrin bila dasyam lakin bila dal gharbi misal. Lakin bila dal gharbi. Gimana toh? Nah, berarti maktuf alaihnya itu adalah bila dasyam ya. Jadi ketika salah. Gimana tuh ini? Tadi pencet apa? Ya, yang jelas kalau kita ingin membuat maktuf alaih seperti ini, harus diketahui dia maktuf alaihnya itu i'rabnya apa. Kalau marfu berarti maktufnya juga marfu, kalau mansub maktufnya juga mansub begitu ya. Nah, jadi boleh kalian di sini memaktuf alaihkan kepada yang marfu si fa'ilnya, boleh juga kepada maf'ul bih yang mansubnya ya. Atif kula fi'lin tatawqat wa fi'lal ma'tuf bisyakli lan tataqaddamal umamu illa bil ilmi lan tataqaddama wa lan tataqaddama wa tatawwaru ya tatawwaru wa tatatawwaru wa tatatawwaro berarti lan tataqaddama wa tatatawwaru tatawwur ya kalau nggak salah berkembang itu ya begitu. Ntar ya. Ya, jadi selanjutnya hati jumal. Wah, ini menarik nih. Kita suruh bikin jumlah. Tadrib 6. Jumlah ma'tuf alal maf'ul bih wa harful atfi tsumma. Ini ya. Untuk soal-soal seperti ini, kalian harus perhatikan maktuf alaihnya itu terhadap apa. Ini kan mintanya maf'ul bih, berarti bikin jumlah dulu yang ada maf'ul bihnya. Kalau ada maf'ul bihnya, berarti fiilnya itu harus fiil yang muta'addi.
Nomor satu, misal akal tuh, yang gampang-gampang aja. Kan terus pakai summa ya. Kalau summa kan tidak harus didahului oleh nafi. Berarti akal tuh gini aja nggak masalah. Akal tuh al-fakihata. Nah, summa baru udah ada maf'ul bih kan, baru kasih summa. Summa summa lahma gitu misal. Balik ya, ya terserah lah. Akal tuh fakihata summa lahma. Jadi harus ada maf'ul bihnya dulu kita taruh. Kedua, jumlah maktuf alal mubtada wa harful atfi wa. Berarti harus kita tulis dulu mubtadanya. Muhammadun wa, baru kasih ini. Boleh juga ya wawunya tuh nanti setelah khobar itu boleh, tapi kayaknya lebih enak begini ya. Muhammadun wa salimun eh mudarrisani. Misal Muhammad dan Salim itu adalah keduanya seorang guru, begitu. Jumlah ma'tuf alal fa'il. Huruf atofnya adalah fa. Oke, berarti kita buat dulu fa'il. Misal hadara at-tullabu fatolibatu. Hadara at-tullabu fatolibu muhadaratan. Misal gitu. Udah ya, berarti udah fa'il, huruf atofnya pakai summa. Ma'tuf khobar kana berarti harus ada kananya. Huruf atofnya lakin. Kalau lakin kan harus didahului oleh nafi. Berarti kita kasih nafi sebelumnya. Nafi atau nahi boleh ya. Kalau pakai kana kayaknya kalau nahi kurang agak sulit ya kita bikin pakai ma aja. Makana ini khobar ya. Makana jangan Muhammad lagi. Makana Utsmanu eh muhandisan. Nah, kayak gini. Ya kan? Ada kana, lalu ada susunan kananya udah jelas kana Utsmanu muhandisan, lalu kita kasih nafi maka Utsmanu muhandisan, lalu kasih lakin. Lakin mudarrisan. Nah, begini. Khobar kana kan, khobar kana itu mansub, berarti di sini mudarisannya. Kalau memang dia harus isimnya kana, berarti maka Utsman muhandisan lakin misal Umaru begitu ya. Tinggal kita rubah lalu nanti irobnya kita menyesuaikan dengan maktuf alaihnya. Nomor 5. Pakailah khobarul mubtada. Khobarul mubtada pakailah. Oke, mudah. Misal Sa'idun tobibun. Sa'idun tobibun la mumarridun. Nah, begini. Mubtada khobar kan Sa'idun tobibun, mubtada khobar. Lalu huruf atofnya la. Maktuf alihnya terhadap khobar, berarti tobibunnya. Sa'idun tobibun la mumarridun. Ini akan saya garis bawahi yang maktuf alihnya ya. Pertama adalah si maf'ul bi. Kedua mubtada. Ketiga fa'il. Keempat, khobar kana. Yang kelima, khobarul mubtada. Nah, dah. Gini. Oke. Selanjutnya, tadrib sabi. Ayat ma'tuf alaih baina mauki wa bayin mauki'uhu wal ma'tuf wa alamat i'rabih. Qara'tu kitaban fil falsafah la kitabaini. Ma'tuf alaihnya. Pertama, kita lihat setelah huruf ataf itu kitabaini. Ini musana, karena kalau jamaknya kan kutub, maka nggak mungkin kita bina, itu nggak mungkin. Maka ini kita bini, dia musana. Musana kalau pakai ya berarti dia mansub. Berarti maktuf alihnya itu harus mansub juga. Kita lihat lafaz sebelumnya yang mansub itu yang mana? Yang mansub adalah kitaban. Berarti maktuf alihnya adalah kitaban. Mauqi'uhu itu maksudnya statusnya di jumlah itu dia sebagai apa? Dia sebagai maf'ul bih, mansub. Maktufnya kitabaini, i'rabnya sama-sama mansub. Kitaban mansub bil fathah, kitabaini mansub bil ya. 2. Raqibna sayyarah tsumma ta'iroh. Oke, tsumma ta'iratu. Lebih pasnya ta'iroh ya, nggak mungkin kan maktufnya itu yang nanya itu nggak mungkin gitu. Tsumma ta'irota, maaf. Tsumma ta'irota. Oke, mansub berarti maktuf alihnya sayyarah, dia maf'ul bih mansub bil fathah, maktufnya ta'irah, maf'ul bih mansub bil fathah juga. Gitu. Oke, selanjutnya kerjakan selebihnya ya. Itu saya hanya ngasih contoh saja.
Baik, demikian pelajaran kita hari ini tentang huruf ataf nahwu mustawa robe darsus sabe. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan benar. Jika ada yang masih tidak dipahami, boleh bertanya di kolom komentar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.